Ya, selamat datang di Gias 2024. Honda memperkenalkan Stepwagon. Ya, ini adalah sebuah mobil boxy buat keluarga Indonesia. Ini adalah sebuah mobil yang benar-benar ditunggu oleh masyarakat Indonesia ya. Karena selama ini Honda tuh kalau bikin mobil tuh kayak nanggung, nggak pernah besar gitu. Sedangkan ini adalah mobil besar yang bisa muat banyak ya. Kalau kita lihat segini doang sih ya mirip-mirip sama Foxy juga sama Serena ya. Detailnya setelah ini. Saya Kelly, nggak kemana-mana. Ya, sebenarnya Honda itu sebuah brand yang memang seksi ya buat orang Indonesia gitu. Tapi entah kenapa selama ini tuh nggak pernah masuk ke pasaran Kijang ataupun Serena gitu. Jadi dengan adanya Stepwagon ini, harapan kita yang punya keluarga besar kayak saya gitu ya, Honda itu bisa terjun dan memperkenalkan mobil ini lebih lanjut ya. Tapi sebelum kita bahas yang lain, kita lihat desainnya dulu yuk. Desainnya memang mobil ini boxy ya, mirip banget dengan Toyota Foxy juga Nissan Serena. Cuma memang bedanya itu di depan. Kalau Stepwagon ini di sini grillnya itu seperti ini ya, black glossy gitu ya. Mirip-mirip sama apa ya? Mirip sama Civic dan desain-desain Honda lainnya. Jadi dia kayak double grill di depan tapi modelnya itu dari plastik black glossy seperti ini ya. Dan karena ini mobilnya hybrid 2000 cc hybrid, di sini kita lihat ada warna birunya di logo Hondanya dan di sini ada chrome yang panjang dan sini grill bagian bawahnya itu cukup melebar dan ada chrome di spoiler bawah. Ini biar looknya tuh kelihatan lebih kinclong gitu ya. Di sini juga ada chrome kelihatan yang ada di bagian bawah grillnya. Lampunya sudah LED reflektor, ada 3 buah dengan ada DRL cukup manis. Dan di sini juga sudah ada fog lamp yang LED. Oke, sekarang kita ke bagian fender, bagian samping. Pertama kita lihat yuk bannya dulu. Bannya di sini menggunakan Bridgestone Turanza, ban mahal ya. 205 L17. Nah, ini lebih tinggi ya kalau kita bandingkan dengan Nissan Serena yang cuman R16, jadi harusnya nggak gesruk. Tapi yang bikin saya bingung ternyata ground clearance-nya itu cuma 14. Jadi entah kenapa mobil-mobil Jepang yang kotak ini kok ground clearance-nya itu pendek-pendek ya. Ini kalau udah 17 berarti mesti naikin lagi 18 itu ya. Oke, sekarang kita ke belakang lagi di sini. Karena nih, ini kayaknya ada blind spot ya, jadi kelihatan spionnya itu sudah turun, nggak di pilar A, jadi agak turun. Sekarang kita lihat di sini, kacanya kita lihat nggak sebesar Serena, dan panjang mobil ini sebenarnya sama ya. Jadi kalau kita lihat dari pinggir ini memang bentuknya tuh lebih kotak nih. Kalau si Stepwagon ini membuatnya agak berbeda dengan para pesaingnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini clean di sini warna hitam ya. Kalau kayaknya saingannya itu pada chrome gitu. Kelas belakangnya juga mirip-mirip. Di sini ada garis karena memiliki pintu yang bergeser gitu ya. Terus di sini ada tangki bensinnya sebelah kiri. Kalau yang Nissan itu sebelah kanan. Sekarang kita ke belakangnya yuk. Oke, sekarang kita buka ya. Oh, udah electric tailgate ya. Dan ini sampai bawah. Jadi, wah, kita harus mundur banget ya. Oke, sekarang kita lihat dalamnya. Dalamnya sangat luas ya. Jadi kayaknya nih bedanya dengan saingannya. Kalau joknya ini itu bisa kita lipat dengan full. Jadi benar-benar rata. Ya, biasanya kalau saingannya itu kan mesti diangkat di sini ya. Tapi ini clear. Nah, ini bisa membuat space jauh lebih banyak ya. Tapi ya memang kurangnya itu kita nggak bisa naruh barang di dalam ya. Kalau kita lagi ngelipet joknya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kayaknya space-nya gede ya. Kayaknya 2-3 orang kalau kita taruh di sini kayaknya bisa banget. Karena panjang mobil ini kalau dibandingkan sama Nissan Serena itu lebih pendek sedikit ya. Sebenarnya gedean Serena. Cuman kalau kita lihat sih, kalau dari begini dari mata biasa ya kelihatannya ya sama-sama aja sih. Kelihatannya sangat luas juga. Lampunya udah putih. Oh enggak, masih kuning nih. Ternyata masih kuning. Nah, yang buat saya sangat suka sih lampunya sih. Ini mungkin unpopular opinion ya. Tapi saya senang lampunya yang garis gini doang. Jadi menunjukkan kalau ini memang mobil boxy ya. Saya memang penggemar mobil boxy. Ya, Honda Stepwagon menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder DOHC ya. Dengan tenaga 145 PS dari mesin dan 184 PS jika dikombinasi dengan motor. Torsi totalnya 315 Nm ya, torsi dengan mesin dengan transmisi CVT dan penggerak front wheel drive. Mobil ini mirip banget ya mesinnya sama CR-V, jadi harusnya bertenaga juga irit. Nah, sekarang saya sudah ada di bagian driver Honda Stepwagon. I must say ya, ini
Honda banget dalamnya. Jadi kalau saya lihat ke depan ya, aksennya itu mirip-mirip kita naik Honda yang lain ya, Honda-Honda mahal sih seperti kayak di sini nih kelihatannya ada aksen-aksen dari Honeybee gitu ya, AC-nya ini mengingatkan saya dengan Honda Civic ya, juga sama Honda Accord. Tapi karena ini adalah sebuah mobil MPV yang bentuknya kotak, jadi memang kelihatannya itu lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi dengan Civic yang Accord yang memang sedan gitu. Jadi kalau saya sih saya suka banget ya sama interiornya, memang desainnya itu kelihatannya itu high tech gitu. Dan banyak sekali tombol. Kita mulai dari atas ya. Di sini udah halus nih, di sini udah halus. Ada stitching warna putih ya. Head unitnya sayang sekali memang agak kecil, tapi kalau kita lihat di sini, ini masih ada tulisan Jepang-Jepangnya gitu ya. Jadi memang ini sederhana sih. Saya belum bisa ngeliat apa-apa karena ini memang mobilnya tidak dalam kondisi menyala ya. AC-nya di sini ada dua di tengah dengan honeycomb. Di sini juga ada ya. Honeycomb juga modelnya. Terus di sini ada kayak logo Stepwagon gitu, ada tulisan dari fabric ya. Lucu juga nih dari bahan. Nah, lalu di sini ada buat cup holdernya, dan di sini ada laci bagian atas. Nah, ini kayaknya bahannya itu keset gitu ya. Jadi nggak licin gitu. Jadi kita bisa naruh HP juga kayaknya di sini. Nah, di sini ada konsolnya, boxnya nggak terlalu besar. Di sini ada. Nah, di sini buat kita gantungin sesuatu kayaknya. Dan AC-nya di sini modelnya agak-agak retro ya. Kalau saya ngeliatnya agak-agak jadul, tapi di sini kita lihat udah dual ya, udah dual zone ya. Jadi ini sangat memudahkan sih dengan tombol seperti ini ya. Jadi putar begini tuh sangat mudah gitu. Di sini untuk AC lah pokoknya. Kita lihat penuh ya. Pertama itu adalah transmisi di sini. Di sini ada P, di sini ada R, dan di sini untuk D. Ya, netral itu di tengah. Terus di sini ada econo mode, dan di sini ada handbrake yang sudah elektrik, dan juga ada brake hold. Di sini ada tombol hazard. Kita tarik di bawah sini juga ada tambahan cup holder satu buah. Di sini ada power socket. Di sini ada USB Type A. Di sini ada kompartemen, dan di tengah sini kita lihat ada sebuah kompartemen lagi yang kayaknya nggak bisa dilipat sih kayaknya. Dan di sini kita bisa naruh HP, dan kita bisa naruh barang-barang di sini ya. Bahannya di sini campuran. Nah, di sini ada sintetik, dan di sini juga ada fabric. Jadi nggak full sintetik, sayang banget ya. Tapi jadi kayak dual tone gitu ya, cukup oke. Warnanya hitam dan ada stitching warna putih. Sekarang kita di atas di sini. Ya, kita lihat warnanya hitam dan cukup besar ya ini. Saya kita ada kayak tunelnya, sudah ada lampu. Sayangnya warna musik kuning ya, sama kiri kanan. Spionnya masih biasa, ya masih DNI, masih analog ya. Di sini lampunya sudah putih. Terus ini ada tempat buat kacamata, dan di sini ada lampu ya, lampu tengah, lampu belakang. Ini doang sih kayaknya. Dan di belakangnya sayangnya belum ada roof. Di sini ada handrest, di sini nggak ada handrest, dan di sini modelnya itu visibilitasnya sama ya kayak mobil boxy lainnya. Jadi karena pilar A-nya itu dual begini, jadi kalau kita ngeliat ke kanan tuh agak tutup ya. Jadi memang visibilitasnya agak terbatas. Ini sama sih kayaknya masalah problem mobil boxy sih kayaknya. Tapi overall setirnya di sini masih bulat ya, belum flat bottom kayak Serena. Ada logo Honda di tengah, dan sebelah kiri untuk audio, sebelah kanan untuk ADAS ya. Cuma saya belum bisa lihat sini fiturnya apa karena kita belum dapat informasi dari manapun, tapi nanti kita Google. Dan di sini sudah ada pedal shift ya. Jadi kayaknya oke sih nih. Karena 2000 cc hybrid pasti tenaganya oke, dan juga irit ya dari Honda ya. Dan kita cek apakah sudah tilt steering dan teleskopik. Udah ya, jadi memang udah lengkap. Jadi mobil ini untuk posisi drivingnya juga bisa di setel ya. Di sini kita lihat sayang masih belum elektrik ya, jadi masih biasa sih, belum elektrik itu joknya gitu. Di sini ada handbrake juga. Ya. Nah, sekarang kita geser ke sebelah kanan. Di sini sudah ada start stop engine button. Ada juga tambahan cup holder yang bisa digeser. Kita lihat di bawah ada beberapa tombol di sebelah sini. Ada tombol untuk membuka pintu, ada untuk ketinggian lampu, terus ada tombol auto backdoor dan tombol traction control system. Nah, kita lihat door trimnya nih. Cukup disayangkan warnanya hitam polos sederhana ya. Tidak sekeren yang punya Serena gitu. Tapi pas saya sentuh empuk sih. Bentuknya juga oke. Simple gitu desainnya. Terus di bawahnya ada kompartemen yang cukup luas dan ada juga cup holder di situ. Oke, sekarang saya ada di bagian penumpang dari Honda Stage. Memang kayaknya ya mirip ya kayak kita di Toyota Camry ataupun di Nissan Serena.
bedanya di mana ya, akan kita bahas. Di sini kita lihat ada joknya depan yang headrestnya itu tidak setinggi Nissan Serena yang paling baru ya, tapi joknya juga terbuat dari sintetis, jadi dibalut. Dan kerennya di sini, sampai itu di sini ada charger USB-C-nya di atas ya, sedangkan tadi Serena tuh di bawah. Jadi kalau menurut saya ini lebih oke sih, karena kan kita naruh HP-nya kan di sini ya, kantongnya di sini. Jadi kalau misalkan kita cas sini kayaknya nggak terlalu jauh, tinggal HP-nya dibalik gitu ya. Nah, di sini ada mejanya, kita tinggal tarik ke bawah tapi nggak terlalu keras ini. Dan di sini di bawahnya nggak ada kantongnya. Dan seperti Anda lihat di sini space-nya gede banget ya, legroom dan headroom-nya itu sangat luas banget ya. Jadi memang di tengah ini kita sangat lega sih ya. Di sini ada AC yang tombolnya masih analog. Sampai sini, dan di sini juga ada armrest, dan kita lihat di sini modelnya untuk membuka pintunya di sini ya, jadi tarik begini, dan juga ada tombol di sini nih. Ini lucu sih, ini mirip sama Serena C24 yang zaman dulu gitu ya. Ini bisa buat stop, tapi di sini juga ada, jadi saya bingung gunanya apa ya, ada dua gitu ya, lucu juga sih. Nah, bedanya kalau untuk jok di belakang itu di sini ada kayak leg restnya nih ya, jadi bukan armrest tapi leg rest ya, jadi kita di sini bisa agak-agak lebih nyantai gitu ya, kayak di mungkin Innova Danish yang tipe paling tinggi gitu. Di sini bahannya juga sintetik, di sini juga ada armrest sama ya, jadi memang nggak full sintetik, jadi ada fabriknya gitu di tengah, dan lampunya di sini ada di tengah dan masih kuning. Sebenarnya enak sih, tengah lega banget ya. Sekarang saya ada di third row ya, bagian paling belakang, dan memang sih sesuai dengan perkiraan saya di belakang memang lega ya. Memang kalau mobil-mobil compact seperti ini di belakang itu muat orang dewasa. Saya tingginya 177 dan saya di sini bisa duduk dengan cukup nyaman ya. Terus di sini ada lagi nih, tuh ada power socket ya. Di sini kita pakai charger mobil, dan juga sudah ada USB-C ya, charger di sini, dan juga ada dua cup holder. Di sini juga ada armrest dan ada AC di belakang, jadi nggak kepanasan yang di belakang ya. Dan di sini ada buat ngebuka, buat ngedorong bangku depan ya, kalau kita tarik ini untuk kita bisa keluar. Nah, itu kan saya mau keluar tuh tinggal dorong gitu doang. Ya itulah tadi ya Honda Stepwagon, sebuah mobil MPV yang ditunggu keluarga Indonesia karena bentuk opsi muatnya banyak dan pas banget kalau buat pulang kampung. Harganya itu memang belum diumumkan oleh Honda, tapi perkiraannya dengan mesin seperti ini yang mirip sama CR-V harusnya harganya di 800 jutaan ya. Tapi berhubung saingannya itu harganya di 600 jutaan, jadi harapan kita memang harganya kalau bisa nggak usah semahal CR-V ya. Kalau bisa malah harganya sekitar 600 atau 700 jutaan kalau misalkan memang Honda biasanya memang agak mahal sedikit ya. Bagaimana menurut Anda mengenai mobil ini? Apakah oke? Apakah Anda tunggu juga mobil seperti ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar, subscribe dan like. Saya Kelly, sampai ketemu lagi.